Selama pandemi COVID-19 melanda, sektor kesehatan dianggap menjadi salah satu sektor primadona di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Dan hal ini ditunjukkan dengan kinerja saham yang tercatat di IDX Healthcare yang tumbuh cukup signifikan sepanjang tahun 2021. Dan kalau kita lihat secara data, di bulan April 2022 compare to April 2021, IDX Healthcare juga mencatatkan pertumbuhan sekitar 15,66% year on year. Nah, hal ini menunjukkan bahwa demand untuk services and product untuk sektor kesehatan dianggap menjadi salah satu hal yang sangat menarik oleh para investor. Oke, I'm Sabrina Raisa, host dari On The Spot. Welcome to the second episode of On The Spot. On The Spot berdurasi 30 hingga 45 menit yang mana mengundang para guest speaker yang tentunya berkecimpung di dunia capital market, baik itu dari praktisi, akademisi, dan hari ini founder dari satu company yang tentunya juga sudah ditunggu-tunggu. Oke, I'm financial content creator, I'm investor, sometimes trader, dan I'm a PhD student, dan saat ini aku dipercayakan untuk menghandle online trading platform. Dan mungkin gak berlama-lama lagi, hari ini sudah hadir sosok yang sangat menginspirasi. Seperti kita ketahui juga bahwa Warren Buffett juga bilang di investment strateginya, ketika kita mau investasi di suatu saham, penting yang namanya kita tuh tahu understanding the business dan juga apakah tuh company makes money atau enggak untuk 10 hingga beberapa tahun ke depan. Hari ini hadir sosok yang sangat luar biasa di balik kesuksesan PT Murni Sadar Tbk atau kita kenal MTMH. Beliau adalah Dr. Mutiara. Selamat datang, Dok. Selamat sore, Sabrina. Selamat sore, luar biasa. Salam sejahtera untuk pemirsa lainnya. Oke, luar biasa hari ini suatu kehormatan besar. Dr. Mutiara mau hadir di podcast aku kali ini, Dok. Saya senang bisa berjoin di dalam acara ini. Oke, mungkin nggak berlama-lama lagi sebelum kita bahas, Dok, terkait dengan teman-teman ini udah pada nanti untuk listener tentunya MTMH ini kan kalau kita baca di prospektus adalah Murni Teguh Memorial Hospital. Benar ya, Dok ya? Iya, benar. Benar. Nah, di balik kalau aku baca shareholder composition ini ada beberapa tokoh yang luar biasa. Salah satunya Dr. Mutiara, ada Pak Ganda, ada Bu Jacqueline Sitorus, ada Bu Berta. Nah, kira-kira boleh nggak sih, Dok, diceritain apakah ini memang family business dan kira-kira cikal bakal PT MTMH ini gimana sampai dari satu rumah sakit sekarang udah bertambah bahkan sekarang udah 6 rumah sakit gitu. Silahkan, Dok. Ya, terima kasih. Sebenarnya kami dari rumah keluarga yang memang punya hati merasakan bahwa healthcare itu merupakan suatu supporting yang sangat dibutuhkan. Karena terus terang keluarga saya banyak mainnya di sawit, usahanya banyak di minyak goreng. Tapi suatu hari kedua orang tua saya sakit oleh karena kanker paru-paru. Kami capek membawa keliling-keliling dunia untuk mencari pengobatan yang bagus. Sampai ke Singapura, ke Hong Kong, ke China, ke Australia. Sehingga kami merasakan jika Indonesia punya fasilitas yang bagus untuk menangani pasien-pasien kanker, maka tidak perlu lagi keluarga harus capek-capek membawa ke sana sini mencari pengobatan. Oleh karena itu, maka kami memikirkan healthcare adalah sesuatu ranah yang patut keluarga kami support. Maka Pak Ganda itu adalah abang saya, Jacqueline adalah ponakan saya, Berta, Bu Ida adalah adik-adik saya. Kami bersama ada beberapa founder lain lagi, yaitu dokter-dokter yang punya hati untuk membangun rumah sakit. Oleh karena itu kami mulai dengan rumah sakit satu, tapi kami rasa kalau hanya satu tidak bisa menolong banyak orang. Oleh karena itu kami berkembang sampai saat ini ada 6. Itulah adalah visi misi dari keluarga kami dan juga beberapa founder yang punya hati ingin menolong orang-orang sakit kanker di Indonesia ini. Oke, jadi kalau misalnya aku bisa simpulkan untuk MTMH ini lebih ke fokusnya ke onkologi kanker ya, Dok? Atau ada fokus yang lain? Ya, awal mula kami bangun rumah sakit ini, kami melihat apa yang dibutuhkan di Indonesia ini. Kami melihat kanker adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Selain itu juga kardiovaskuler, itu jantung. Itu sangat dibutuhkan di Indonesia ini. Maka kami bangun rumah sakit selalu memfokuskan dua ini, kanker dan kardiovaskuler. Oke, nah mungkin sebelum aku bahas lagi nih terkait dengan company-nya langsung, kalau secara sektoral nih, Dok, mungkin banyak pertanyaan di tahun 2022 ini, gimana sih sektor kesehatan yang dokter lihat?
Sebenarnya tahun 2022 adalah suatu tahun tantangan karena di tahun 2021 semua orang kerja begitu keras, begitu boleh katakan sangat baik. Tahun 2022 itu adalah sesuatu masa antara transisi apakah COVID go or COVID stay. Kalau COVID masih tetap stay, maka kami mungkin adalah suatu tahun yang sangat berat buat kami juga. Tapi kalau bisa grow, apakah semua sektor kesehatan sudah siap untuk bangun kembali, bisa mencapai hasil yang apa diraih di tahun 2021. Maka oleh karena itu, maka kami sama benar-benar harus bekerja keras. Kita akan cari inovasi-inovasi baru, terutama pasien-pasien yang tidak perlu lagi ke luar negeri sehingga mereka bisa stay di Indonesia. Maka tahun 2021, 22 ini adalah suatu tahun tantangan yang sangat boleh katakan sangat baik. Oke, jadi 2022 bisa dianggap ini jadi opportunity juga ya dok, Iya, untuk sektor rumah sakit. Oke, nah mungkin selanjutnya dok, banyak juga pertanyaan MTMH ini kan baru saja listing di Bursa Efek. Kira-kira dana penggunaan IPO ini lebih digunakan untuk apa sih dok? Apakah melebarkan sayap, menambah ekspansi, atau kira-kira gimana dok? Terima kasih untuk masyarakat yang sudah support MTMH, sudah memberi kontribusi yang sangat besar untuk kami bisa mengumpulkan dana 325M. Dana ini masih kami pakai untuk sebagian untuk pengembangan rumah sakit yaitu di Bandung dan Pematang Siantar, dan sebagian juga untuk capex-nya daripada Moni Teguh. Sampai sekarang masih belum. Karena itu adalah tujuan utama kami IPO, maka dana itu hanya fokus akan dipakai di sana saja. Oke, nah kalau dari sisi keunggulan nih dok, mungkin banyak pertanyaan juga nih. Kira-kira apa sih yang berbeda dari Rumah Sakit Muni Teguh dibandingkan dengan rumah sakit lainnya? Ya, Muni Teguh selalu ada beberapa poin yang sangat penting. Kami selalu mencari di fokus di tengah kota sehingga mudah dijangkau oleh orang lain, dan kami juga merasa teknologi itu sangat penting. Kenapa orang harus berobat ke Singapura, ke Penang? Karena saat itu mungkin perkembangan teknologi di Indonesia masih belum memadai. Tapi dengan 2-3 tahun ini, boleh katakan 5 tahun ini, banyak healthcare yang sudah berkembang sehingga alat-alat yang teknologi tinggi sudah tersedia di Indonesia. Terutama Muni Teguh biasanya kami fokus dengan teknologi tinggi. Apa yang kami beli alat adalah yang paling baik, yang bisa ke 10 tahun lagi pun masih tetap advance. Contohnya kami punya radioterapi yang boleh katakan saat 5 tahun yang lalu kami beli, itu adalah alat yang pertama di ASEAN. Itu hal-hal ini, teknologi itu penting. Selain itu juga kami juga menyediakan IT yang cukup memadai sehingga teknologi IT itu membuat kita bisa lebih bagus lagi melayani dengan baik lagi. Dan paling utama adalah kami melihat apa yang dibutuhkan oleh negara kita dan masyarakat kita. Bagaimana kalau pemerintah melihat sesuatu yang fokusnya di mana, kami langsung pertama selangkah lebih cepat mengikutinya. Contoh 4 tahun yang lalu negara kita ada melihat bahwa opportunity kesehatan preventif itu lebih penting sehingga diwajibkan semua karyawan wajib check up. Saat itu kami mendapat info ini, kami mempromosikan general check up yang besar-besaran sehingga kami bisa support orang bisa early deteksi dan juga bisa mendapatkan penyakit lebih awal, juga negara juga bisa save lebih banyak uang. Contohnya saat COVID datang, kami cepat menangkap bahwa diagnosa itu penting. Kami lakukan PCR test di Kota Medan. Kami ada nomor 2 yang menyediakan PCR test sehingga tadinya kita harus tunggu 3 minggu, 4 minggu baru dapat hasil. Dengan di Muni Teguh 1-2 hari hasil sudah keluar. Dan kami juga melihat apa-apa yang menjadi utama. Waktu sunting kita juga aktif juga bantu. Itulah perbedaan Muni Teguh dengan yang lain. Kami selalu melihat apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat sehingga kami bisa fokus untuk lebih cepat dan lebih maju lagi. Harus selangkah lebih cepat dari yang lain. Sekarang ini Indonesia lagi menggerakkan genomic test, makanya kami lagi menggerakkan ini. Apa tuh dok? Genomic test adalah tes genetik kita. Karena sekarang ditemukan bahwa penyakit-penyakit seperti kanker, genetik itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau kita bisa tahu kita mengandung gangguan atau sinopsis genetik yang
berbeda, kita bisa menjaga diri sehingga kita kalau tahu pun mau rutin general check up sehingga kita tahunya diagnostik dan penanganan bisa lebih maksimum. Seperti kalau sakit jantung selalu harus mengkonsumsi obat, atau sakit kanker payudara habis pengobatan harus mengkonsumsi hormon. Itu bisa dicek apakah genomik saya cocok dengan obat ini atau enggak. Kalau kita cocok dengan obat ini, kita konsumsi dengan dosis tertentu. Kalau saya lemah terhadap obat ini, maka dosisnya mungkin harus ditingkatkan atau saya ganti obat lain. Ini genomik yang benar-benar lagi dikerahkan dan digerakkan oleh dunia. Jadi Indonesia tidak ketinggalan, sudah mulai menuju ke sana. Dan juga dulu kalau orang udah stroke kan lumpuh. Almost kita tidak bisa mengatakan kalau stroke lumpuhnya mau dihilangkan, yang sembuh ada nggak? Ada. Tapi sekarang kita menemukan dalam 4,5 jam kalau kita bisa datang ke rumah sakit dan didiagnosa dengan cepat, langsung dikasih obat pengencer darah dari vena. Kalau nggak berhasil, kita langsung dari otak TSA, sehingga kita mengharapkan orang yang lumpuh oleh karena stroke itu berkurang. Itu contohnya lagi digerakkan di Indonesia. Kami udah mulai tahun lalu, kami udah mulai seperti ini. Jadi berarti selangkah lebih maju dibandingkan rumah sakit lain yang mungkin belum merambah bisnis ini ya, Dok? Saya tidak promosi atau menyombongkan diri, tapi kita lihat demand kebutuhan masyarakat apa. Indonesia selalu melihat sesuatu, jadi kita harus baca seperti ini. Kalau kita tahu, selangkah kita lebih agresif ke sana. Kalau saya katakan sepertinya saya sombong, enggak. Saya hanya membaca. Saya rasa banyak juga rumah sakit lain juga seperti saya bergerak seperti ini. Tapi pokoknya Murni Teguh harus selangkah lebih cepat dari orang lain untuk supaya bisa ada inovasi baru, karena mungkin anggota saya cukup lumayan muda-muda. Saya yang termasuk agak senior, yang lain anggota saya, tim saya muda-muda dan inovasi sekali. Jadi selalu membaca sesuatu yang baru dan bergerak dengan cepat. Oke, jadi inovasi teknologi juga sangat digerakkan di PT Murni Teguh ya, Dok, ya? Oke, nah mungkin sedikit tadi menarik nih genomik itu, Dok. Apakah sama dengan DNA yang kan ada juga tuh, Dok, DNA test yang dilakukan di luar negeri yang pengen tahu tuh kira-kira rasnya ras apa, terus misalnya ya mungkin kesehatan, mungkin aku ada amit-amit ada potensi apa gitu-gitu. Ya, genomik itu sebenarnya banyak. Ada untuk obat, ada untuk diet, ada juga untuk penyakit prediksi kanker atau yang lain-lain. Contohnya kalau diet, saya kan makin gemuk. Sepertinya saya sangat sehat. Ternyata begitu saya tes genomiknya, saya defisiensi vitamin A, B, C, D, E, semuanya defisiensi. Jadi saya harus konsumsi lebih banyak ini baru untuk mencukupi diri saya. Contohnya seperti ini. Jadi jangan lihat tampil gayanya kayaknya sehat. Ya, kita tes, kita tahu kelemahan saya gimana. Ya konsumsi lebih aktif dan ini. Malah saya konsumsi vitamin agak sedikit kurus walaupun belum capai seperti Sabrina ya. Oke, jadi kita tahu ya, Dok, misalnya obat apa yang cocok sama kita ya. Mungkin obatnya cocok buat dokter, belum tentu cocok dengan aku gitu ya. Sebenarnya lebih ini, kalau saya kena sakit jantung perlu makan Aspilek, Copridogrel ini contohnya gitu. Jadi saya tes dulu, saya terhadap beberapa jenis obat mana yang paling bagus untuk diri saya, maka itu jadi pilihan. Itu mungkin itu maksudnya, bukan kalau kita makan obat kan biasanya normal kan nggak terlalu banyak obat. Tapi kalau sakit gula, darah tinggi itu kan konsumsi obat terus-terusan. Ada baiknya dites dulu. Oke. Wah, menarik sekali ya. Jadi berarti kalau kita apalagi muda-muda gitu kan juga khawatir ya, Dok, misalnya di kemudian hari, apalagi gaya lifestyle sekarang kan juga beda ya, Dok ya. Oke, luar biasa nih, genomik nih jadi salah satu keunggulan juga nih buat Murni Teguh ya. Oke, mungkin next nih, Dok, ada tanggapan nggak nih, Dok, mengenai rencana dari government yang penerapan kelas standar untuk rawat inap BPJS untuk menjadi 2 kelas. Nah, kira-kira gimana tuh, Dok, tanggapan? Sebenarnya apa yang pemerintah cadangkan sebenarnya semua itu baik. Mereka ada maksud untuk bagaimana untuk mengontrol biaya atau menangani dengan baik. Kita sikapnya harusnya mensupport. Kita cari bagaimana lowongan celah yang bisa membuat kita lebih baik. Contohnya seperti ini, saya melihat orang kaya itu semua juga pakai BPJS. Kalau orang datang ke rumah sakit, BPJS itu pakai Harvard loh. Jadi kalau dengan sistem ini, kalau dia nggak betah di kelas standar, top up lah dia bayar. Jadi itu opportunity toh. Jadi kalau semua apa yang terjadi, kita harus positive thinking dan kita melihat peluang apa yang bisa kita siapkan untuk ini.
pemerintah mengelola sesuatu biasanya dengan baik dan mereka memikirkan jauh sekali. Kita harus positif tinggi, nggak bisa kita nggak. Kalau menurut saya sih opportunity-nya sangat bagus. Ya kita lebih banyak orang top up kan lebih bagus. Kalau tempat kita rata pakai Alphard dan mereka gitu juga top up sendiri. Luar biasa. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, Dok. Di samping tadi udah banyak kita bahas keunggulannya, terus hal-hal menarik lah yang udah dilakukan dari PT Murni Teguh. Nah, kalau dari sisi kendala nih, Dok, dalam menjalankan suatu bisnis kan nggak mudah juga ya, Dok. Susah-susah gampang nih. Kira-kira kendalanya apa sih, Dok, kalau dari bisnis rumah sakit? Kalau saya orangnya positif nih, kalau Optimis terus ditanya ya, Dok? optimis itu cepat jawabnya. Kalau kendala saya harus mikir ketiga kali. Ya, sebenarnya kalau kendala yang paling utama bahwa orang Indonesia ini lebih percaya luar negeri dibandingkan Indonesia. Tapi dengan adanya 2 tahun ini nggak bisa berobat ke luar negeri, image itu mungkin harus berubah. Kendala-kendala seperti ini yang harus kita upayakan. Dan juga SDM kita, kalau lulusan kita kalau yang kurang bagus, ya itu jadi kendala. Tapi biasanya kami ada training center untuk mensupport. Jadi setiap kendala yang ada kita pasti cari solusi bagaimananya. Pasti kalau healthcare itu banyak kendalanya, itu banyak sekali. Orang tidak akan cepat puas atau mudah puas. Kalau datang ke IGD semua orang dengan agresif, saya yang paling penting, saya yang paling berat. Tapi kalau 10 pasien yang seperti ini, kita pun harus pilih-pilih. Mana itu adalah gawat, mana yang darurat, mana gawat darurat. Tapi kalau pasien itu biasanya nggak bisa sabaran, menganggap mereka tidak itu darurat. Semuanya darurat. Semua darurat. Kendala seperti ini ya biasanya kami harus dengan bijaksana untuk memilah dan bijaksana untuk menanganinya. Kendala yang ada di healthcare ya mungkin kalau pemerintah bisa support pajak untuk import dari alat-alat kesehatan diturunin sehingga kami lebih ringan bisa menyediakan alat-alat yang lebih baik secara itu. Tapi kita nggak bisa kebijakan pemerintah kita sih ikut aja. Kendala-kendala yang lain-lain saya rasa sih tetap ada, tapi itulah kita upaya bagaimana mengatasinya. Kalau bisa semua supporting dari masyarakat kepada healthcare di Indonesia itu cukup bagus. Saya yakin healthcare di Indonesia akan maju, terutama di Murni Teguh. Boleh katakan rumah sakit kita selalu full ya. Jadi kadang-kadang itu juga jadi kendala. Jadi kita sekarang di Kota Medan ada 3 rumah sakit, mengharapkan yang keempat kalau bisa cepat ada. Jadi kalau satu penuh bisa kita alihkan ke rumah sakit yang lain. Kendala-kendala di dalam ini tetap ada, tapi boleh katakan bisa kita atasi dan kita upayakan memperbaikinya. Oke, artinya kendala-kendalanya pasti ada dalam menjalankan bisnis, tapi tentunya seorang dokter Mutiara ini mampu memanage risiko tersebut dan berbagai kendala yang ada. Nah, mungkin sedikit menarik nih, Dok. Tadi aku sempat dengar dokter bilang fenomena di mana orang Indonesia tuh lebih percaya lah kalau berobat di Singapura, di Malaysia kayak gitu kan, Dok. Nah, sementara kan selama 3 tahun ini mungkin banyak opportunity ataupun ya peluang lah yang bisa diperoleh dari Murni Teguh gitu, Dok. Kira-kira gimana nih, Dok, untuk tahun-tahun selanjutnya nih, Dok? Ya, tadi mungkin seperti yang saya mention dulu ya, Indonesia mungkin kalau CT scan-nya 1 Tesla, 2 Tesla atau 0,5 Tesla dibandingkan Singapura dan 64 Tesla atau 128 slides gitu. Maka kalau ada timbul seperti ini, orang lebih percaya luar negeri. Image itu dibawa-bawa terus. Padahal sekarang Indonesia, apalagi Murni Teguh sudah punya CT scan yang 128 slide, MRI yang 1,5 Tesla, harusnya tidak kalah lagi seperti luar negeri. Tapi image itu yang membuat mereka masih pengen berobat di luar negeri. Tapi kalau pandemi itu disebut suatu kendala, boleh kata blessing karena semua pasien-pasien tidak bisa berobat lagi ke luar negeri, mereka harus stay di Indonesia. Tapi saya banyak mendapat satu soundingnya karena kita banyak pasien kanker, pasien kita lebih kurang 60% tuh sakit kanker. Mereka yang nggak bisa lagi kemo keluar, mereka kemo di Indonesia, obatnya sama, penanganannya sama, hasilnya sama. Why not kita harus bayar mahal-mahal ke luar negeri. Jadi mereka udah rasanya nyaman di Indonesia. Saya mengharapkan sesudah pandemi ini lewat, mereka udah menikmati hasil seperti ini, jangan lagi ke luar negeri ya. Stay lah di Indonesia, support Indonesia, yakin Indonesia bisa memberi pelayanan yang sama, pengobatan yang sama.
apalagi dekat dengan keluarga, supporting dari keluarga, maka saya yakin akan lebih cepat sembuh lagi. Oke. Jadi jelas ya teman-teman mungkin yang nonton support Indonesia, apalagi buat teman-teman yang nonton ternyata sering berobat juga nih dok, ternyata ke luar negeri. Lebih baik kita untuk tetap gunakan produk-produk dalam negeri dan berobat di dalam negeri. Nah mungkin tadi menyambung pembicaraan tadi, dokter juga bilang kalau Murni Teguh ini lumayan sering rame, bahkan di Medan aja pengen buka rumah sakit lagi yang keempat. Nah kira-kira dari pertumbuhan pasien rawat jalan dan juga rawat inap, itu kira-kira gimana sih dok, pertumbuhannya memang lumayan signifikan? Ya, sesudah pandemi ini udah recovery, pasien-pasien boleh katakan udah terus berani kembali ke rumah sakit. Boleh katakan 90% bor kami dan selalu full, kadang-kadang harus tolak pasien atau kirim ke rumah sakit lain. Rawat jalan atau rawat nginap semuanya seperti ini. Tapi kami punya IT system yang cukup bagus. Kami online bisa daftar, jadi bisa datang tahu slot dokter yang ada dan bisa ambil janji yang bagus sehingga tidak terlalu berkumpulan lah, walaupun pasiennya banyak, tidak terlalu sempit-sempitan. Karena kami tidak izinkan kalau dokter yang praktek sore, pasien udah datang dari pagi-pagi. Karena pasien banyak juga, nggak hanya dari Medan, mungkin dari luar kota juga banyak yang datang. Sehingga mereka kadang-kadang mau datang cepat-cepat. Itu yang kami himbau. Kalau pasiennya malam, biasanya kami tidak izinkan masuk, kami biarkan dia jalan-jalan tuh ke mall di samping kami, pas ada mall, biar mereka jalan-jalan dari mall, relax dulu, sore dokter datang, mereka baru berobat. Boleh katakan jumlah pasien berobat sudah meningkat sekarang. Oke. Berarti sesuai ya, karena analis kami juga dok, di dalam reportnya menyampaikan bahwa volume pasien di first Q 2022 ini mungkin akan improve gradually dibandingkan ketika COVID gitu dok, karena kan kita tahu ketika pandemi itu kan banyak juga orang yang khawatir gitu dok, ya mungkin yang kita nggak COVID terus datang ke rumah sakit, waduh aku takut jadi kena COVID nih gitu kan. Nah mungkin ini jadi opportunity juga ya dok. Waktu COVID turun 50%, terutama yang berobat jalan. Ya, kalau udah, tapi kalau ini tahun ini kalau udah COVID udah berlalu, pasien yang udah 2 tahun nggak berobat, udah tahan-tahan, sekarang nggak tahan lagi, mungkin lebih parah lagi ya. Iya. Saya rasa sih tahun yang bagus ya ini, tahun yang bagus, sehingga kita bisa melayani lebih maksimal lagi. Oke, nah mungkin sedikit nih dok bicara kinerja keuangan dok. Kalau aku lihat di prospektusnya juga 2021 ini ibaratnya tahun terbaiknya Murni Teguh. Karena dari sisi pendapatannya meningkat cukup drastis, terus juga untuk net profitnya juga melonjak signifikan. Kira-kira ada apa dok di balik kondisi tersebut? Ya, sama seperti tadi saya katakan, kita harus langkah lebih cepat dari orang lain. Dulu kalau orang lain belum ada PCR, kita yang ada PCR, semua berdong-dong ke tempat kita kerja sampai jam 12, sampai jam 1 malam. Oleh karena itu, makanya income-nya sangat tinggi. Dan untuk COVID, karena awal mula kita pun sangat-sangat risau, obat-obat pemeriksaan sangat dibutuhkan, jadi omset daripada pasien-pasien COVID pun sangat banyak. Selain itu juga pasien-pasien dari luar negeri yang tidak bisa ke luar negeri untuk berobat kanker, semua datang ke rumah sakit, maka itu membuat income kita sangat tinggi. Boleh katakan income kita tinggi, profit kita tinggi, juga boleh katakan suatu tahun yang bagus lah. Moga-moga tahun ini bisa maintain atau lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali ya. Dari sisi inovasi yang dilakukan Murni Teguh udah nggak diragukan lagi, karena banyak hal yang tadi disampaikan juga dari Dokter Mutiara. Tentunya karena dari SDM-nya juga banyak yang muda, yang tentunya juga mengikuti ataupun adaptasi dengan kondisi perubahan zaman yang kita tahu semuanya serba digitalisasi. Dan tentunya juga harapannya di tahun 2022 ini juga akan lebih baik lagi dibandingkan 2021 yang ibaratnya juga udah sangat luar biasa ya dok untuk dari sisi kinerja keuangannya. Oke, mungkin ada kalimat penutup nih dari Dokter dari Dokter Mutiara. Ingatnya Murni Teguh terus dok. Satu hal mungkin yang sangat penting kita ingat, preventif lebih baik daripada kuratif. Kalau ada sakit sedikit, cepat berobat. Kalau bisa rutin general check up sehingga kita menjaga kesehatan kita baik. Kalau udah dengan ini yakin kita hidup sehat, maka lebih banyak lagi bisa kita dapat. Tapi lebih penting lagi, jangan lupa tabung di MTMH sehingga gak usah pikir lagi karena itu adalah suatu opportunity kita menabung dan juga
kalian juga mensupport Murni Teguh sehingga bisa berkembang lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Oke, thank you so much Dokter Mutiara udah hadir di podcast aku, dan tentunya harapannya podcast ini juga bermanfaat untuk yang hari ini nonton dan juga dengar, karena yang tadi aku sampaikan juga di awal, seperti Warren Buffett bilang, investment strategi itu ketika kalian tahu company-nya ini menjalankan bisnisnya seperti apa dan bagaimana max money, dan sudah disampaikan sepenuhnya oleh Dokter Mutiara bagaimana berbagai inovasi dan juga adanya ekspansi dan lain sebagainya akan dilakukan dari Murni Teguh, yang tentunya juga ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman ketika mau investasi di saham terutama di NTMH. Oke, thank you so much. Jangan lupa komen, like, and subscribe untuk podcast On The Spot dari Sabrina Raisa.